sudah dia buat. Termasuk Bapak bilang tadi, OPD yang salah boleh dikritik. Memang harus kasih masukan. Kalau memang tugas Bapak mengawasi. Jadi memang harus dia. PPAS sekarang ini PP 12 tahun 2019. Pertanyaan saya begini sederhana. Tentu pembahasan PPAS selalu kita lihat, kita dengar tetap terjadi persetujuan. Benar. Tetap terjadi kesepakatan walaupun sepakat dan tidak sepakat. Contohnya, sekarang pertanyaannya Pak, kalau faktanya ternyata Dewan tetap atau tidak sepakat, bagaimana ketua PPAS nasib? Bagaimana LATB nasib? Menjadi menarik. Menjadi menarik. Selama ini berjalan ketua PPAS itu karena tetap disepakati. Maka sebuah sistem itu adalah totalitas. Sebuah sistem itu adalah keseluruhan. Bisa kita membayangkan sebuah lingkaran. Di dalam lingkaran itu akan terdiri berbagai komponen-komponen. Akan terdiri dari berbagai subsistem-subsistem di dalam lingkaran. Dan tentu dalam artian luas ini sistem itu merupakan keseluruhan yang terdiri dari berbagai komponen yang membentuk. Di mana ada dua prinsip. Pertama prinsipnya adalah adanya interaksi yang terjadi, hubungan yang terjadi antara sesama komponen. Kemudian yang kedua adanya interdependensi, adanya ketergantungan antara satu elemen, satu komponen atau satu subsistem dengan subsistem lainnya. Dan tentu saja apabila salah satu komponen itu kurang berfungsi atau barangkali sama sekali tidak berfungsi, maka ini akan mempengaruhi sistem itu secara keseluruhan. Kalau mau PNS-nya bagus, DPRD-nya bagus, harus Bapak pikir, Bapak ucap, Bapak hati, Bapak dan Bapak lakukan harus sama. Kalau sama, yakin saya orang melihat anggota Dewan orang bangga. Dulu lah Bapak. Orang mau selfie dengan anggota Dewan. Sekarang tidak mau apa. Dan dulu ketika orang lihat pakaian komplit, Bapak foto kita. Sekarang orang lihat. Saya aja tidak orang dari Pak. Rasa Pak hati. Sakit nggak? Sakit begitu. Kita hanya 2.400 triliun. Sementara negara kita, kalau kita lihat, negara kita lebih triliun. Dan Malaysia 1.100 triliun. Malaysia hanya luasnya, kalau kita berjalan dari Johor Bahru sampai ke perbatasan Thailand, itu hanya 1.000 km Bapak Ibu. Tapi Mbak, inspektorat semua banyak aturan, ternyata bukan karena banyak aturan, akan tetapi negara bahagia apabila pemimpin dan rakyatnya terlalu di kesadaran, dan itu dapat dari etika moral. Jadi kalau kita sadar, ternyata aman. Apa gunanya sadar? Sadar saya kalau saya sebenarnya tahu dalam kita yang beragama. Sadar saya kalau saya memang tahu di dunia ini tidak ada yang melihat saya, tetapi saya sadar kalau Tuhan Maha melihat. Tentang pergantian kepala daerah atau wakil kepala daerah yang masa jabatannya kurang dari 18 bulan. Di pasal itu disebutkan sedikit-dikitnya diatur tentang ini ada itu seperti itu. Maka yang jadi pertanyaan, apakah di dalam tatib itu tidak disebutkan itu secara terperinci? Pergantian, maksudnya tadi pergantian kepala daerah karena meninggal dunia atau karena berhenti tetap lah. Jadi terjadi pergantian kepala daerah atau wakil kepala daerah itu, maka di sana disebutkan di PP nomor 12 itu sedikit-dikitnya memuat syarat-syarat kepala daerah
bagaimana seterusnya. Apakah itu tidak dituliskan di dalam tatip itu secara operasional, atau cukup seperti yang tertulis di dalam PP nomor 12 itu? Kira-kira itu saja Pak, terima kasih Pak. Di dalam kita bekerja sebagai anggota DPRD, selalu ada Pak, kita bilang itu tekanan dalam hal ini. Baik, kalau dari partai saya tidak takut Pak. Tapi kita bilangkan dari yang lebih tinggi. Contoh mungkin bisa dari kepolisian, bisa dari kejaksaan. Ini yang mau saya tanyakan dalam kesempatan yang baik ini, supaya ke depan kami kan ini kan baru Pak, baru, sehingga kami nanti bisa bekerja lebih leluasa dalam hal menyikapi persoalan masyarakat yang ada di daerah kami masing-masing. Sekedar demikian saja Pak, terima kasih. Buat masa jabatan alat kelengkapan paling lama 2 tahun 6 bulan. Tapi mudah-mudahan saya salah Pak. Saya tidak ada maksud yang lain-lain. Tetapi dalam PP nomor 12 tahun 2018 dikatakan masa jabatan alat kelengkapan 2 tahun 6 bulan. Kenapa saya menanyakan ini Pak Tanjung? Saya tidak mau nanti ini juga akan menjadi pembahasan kami, sehingga nanti pembahasan tatip kami terkendala gitu. Jadi artinya begini, kalau memang betul seperti kata ketua kami bahwa Dewan itu ada kesepakatan dan kesepahaman. Kalau misalnya tidak melanggar peraturan, maunya kita tegaskan di sini gitu, dan mereka juga mengetahui, sehingga nantinya jangan jadi pembahasan dan pembicaraan lagi nanti yang menghambat pembahasan nanti kita. Jadi mungkin ini perlu jawaban yang tegas menurut saya. Itu aja Pak, terima kasih. Kita termasuk lembaga pengawas, tapi bukan teknis. Ini harus juga kita sadari, kita pengawas secara politis. Yang ujung-ujung, kalau sebelum itu menjadi keputusan, kita boleh kita campuri. Contoh, kenapa disusun tata tertib? Ini kan untuk mengatur kita dalam masyarakat pokok. Kita lihat di TV ribut orang di Jakarta, kan begitu tadi. Nah, ini salah satu yang harus dikuasai dan dipahami oleh rekan-rekan anggota dewan ini. Di samping tadi ada kode etik. Setiap persoalan permasalahan yang masih dalam pembicaraan belum selesai diparipurnakan di hadapan umum, itu nggak boleh dikeluarkan. Asal dikeluarkan itu mesti dikaji lewat proses dia melanggar kode etik. Kan bukan hanya tatip, kode etik ada. Nah, ini. Kemudian kita harus pahami pula bahwa dewan itu lembaga kesepakatan, bukan kesepahaman. Saya nggak bisa menyamakan paham saya ke paham kawan-kawan, apalagi tidak satu praksi. Tapi kalau kesepakatan boleh dibangun di lembaga dewan itu. Pimpinan komisi dan dalam kelengkapan lain adalah paling lama 2,5 tahun. Tapi di situ tak ada larangan tidak boleh 1 tahun. Itulah dibangun kesepakatan yang Bapak sampaikan tadi, bikin aturan main tertentu supaya semua kebagian. Kalau enggak nanti kan bisa ini praksi gabungan merasa tak enak dia bergabung dengan praksi yang murni. Karena di situ ditekankan pula di PP 12 itu. Untuk pimpinan komisi dan lain-lain dilakukan pemilihan. Nanti terjadi pergerombolan. Bisa nanti ada praksi yang murni tak dapat apa-apa. Ini dari dulu kita bangun Pak Tanjung. Karena di sana tidak ada dibilang tak boleh per tahun, kita bangun itu kesepakatan. Dalam setiap akhir baru kita lakukan pergantian, maka semua praksi baik gabungan dan murni dapat giliran. Dan itu tidak ada dilarang loh. Di PP 12 tidak dilarang. Setiap yang tak dilarang bukan berarti salah kalau dilakukan. Tapi ada kesepakatan. Secara umum tujuan dari orientasi tugas ini adalah
untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan semangat pengabdian anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik